buat kalian yang penasaran berapa sih pajaknya mobil listrik? Bosen gak sih sama BYD M6? Udah banyak banget di jalan, bosen. Tapi BYD Indonesia minjemin kita lumayan lama kali ini. Jadi kita punya kesempatan buat ngulik-ngulik apa plus minusnya dari mobil ini kalau dipakai jangka panjang. Tertarik? Follow terus video ini. Nah, selama seminggu gue pakai mobil ini, gue ketemu 4 positif, 4 negatif dari mobil ini. Yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalau kalian pengen minang mobil ini. Nah, kira-kira sekarang kita mulai dari plusnya apa minusnya? Minusnya dulu aja kali ya, biar plusnya, bagusnya belakangan. Kekurangan yang pertama adalah space. Bukan karena dia nggak gede, sebenarnya dia gede. Cuman versi yang gue dapetin selama seminggu ini adalah versi six-seater atau versi captain seat-nya. Jadi cerita dikit, gue pakai mobil ini untuk pindahan rumah, serius. Ini ada stok video ini, kalau nggak percaya. Gue pakai buat pindahan rumah, gue isi barang-barang tinggi. Cuman karena dia six-seater, kursi tengahnya ini nggak bisa dilipet rata. Dia cuma bisa dilipet kayak dikit gitu terus maju ke depan. Otomatis daripada gue lipet kayak gitu, barang-barangnya gue taruh aja di atas kursi. Jadi kemampuan dia mengakomodir volumenya itu dibandingin versi 7-seaternya agak kurang. Jadi kalau kalian emang demen bawa-bawa barang-barang yang cenderung panjang-panjang, mendingan kalian ngambil yang 7-seater daripada yang 6-seater ini. 6-seater ini buat ngangkut ke orang lebih enak, buat ngangkut barang kurang. Tambahan lagi, lantainya sendiri agak tinggi sebenarnya. Dan di belakangnya sini, ini biarpun rata ya, tapi nggak ada penyimpanan yang sampai gimana-gimana. Karena ini udah diisi sama barang-barang yang mobil ini sendiri. Lihat ya, tuh udah ada reflective vest-nya, udah ada tire tire inflatornya segala macem, segitiga pengaman. Jadi relatif nggak banyak penyimpanan yang sampai gimana-gimana lagi. Jadi otomatis kalian harus memaksimalkan penyimpanan di bagian sini aja yang terbatas kalau kalian pakai captain seat-nya. Kelemahannya itu adalah remnya. Entah kenapa mobil-mobil Tiongkok yang gue temuin itu modulasi remnya nggak pernah pas. Jadi kalau kalian nggak terbiasa, towel remnya dikit. Tuh, remnya nggak enak. Remnya tuh kayak kalau mobil yang udah well refined itu di towel tuh kayak wet gitu. Semakin kalian dalam, semakin pakem. Kalau ini towel dikit ya kagetin, tapi ditekan lagi kagak ngerem sampai gimana-gimana banget. Tuh, remnya tuh kayak gimana ya? Kalau kalian nyetirnya nggak halus-halus banget, mabok, sumpah. Gue pertama kali nyetir mobil ini dan kayak adaptasinya makan waktu ya. Kayak mual juga ya karena kayak stop and go-nya tuh jadi kayak kasar banget. Jadi benar-benar kalian harus biasa banget nyetir mobil ini baru bisa ngerem dengan halus. Gimana? Kalau kalian cepat adaptasi apa enggak kalau nyetir mobil? Kelemahan selanjutnya adalah bantingannya. Beberapa orang bilang, enggak kok bang, smooth banget. Yes, mobil ini smooth kalau jalanannya smooth. Beneran, kalau jalanannya mulus banget, mobil-mobil Tiongkok, terutama BYD M6 ini, dia cenderung settle ya. Tapi kerasa nggak sih kalau mobil ini tuh sebenarnya belakangnya kayak ngayun gitu loh. Jadi depannya kaku, depannya kayak napak, tapi belakangnya tuh kayak ajur-ajurutan gitu loh. Keras, tapi stroke-nya pendek sehingga mental-mental teng nggak pugu gitu loh jadinya tuh. Itu akan jauh lebih kerasa ketika kalian masuk ke jalanan yang agak keriting. Dan pertanyaan gua, di Indonesia, jalanan banyak yang keriting apa mulus? Nah, sekarang kita masuk ke jalanan yang lumayan keriting tuh kan, banyak-banyak lubang. Udah mulai gedebrak-gedebruk, ininya juga aspalnya nggak rata. Gimana rasanya? Ya kentang sih suspensinya sih. Tuh, ya sorry to say ya, harga 430-an. Terus banyak yang fanboy-nya pada bilang, oh ini mah Zenik nggak ada apa-apanya. Iya, dari feature nggak ada apa-apanya, tapi driving refinement sih, sorry to say ya, Zenik sih satu level di atasnya ini. Ini lebih kerasa mobil 300 jutaan daripada mobil kerasa 400 jutaan. Tapi feature, yes, ini kerasa mobil 500 jutaan feature-nya. Dan teknologinya ya. Tapi refinement sih, ini sih gue pelan-pelanin ya. Kalau gue agak, sorry ya, abang-abang di sini ya, gue agak libas dikit nih ya. Ya, kentang sih. French fries banget ini. Nah, ya. Ini kameramen di samping udah adu-adu. Badannya nggak mau diem. Loh, badannya nggak mau diem. Dia bilang, ya, balik lagi. Suspensinya kerasa budget untuk mobil 400 jutaan kayak begini. Kelemahan yang berikutnya adalah layar. Yes,
Ini salah satu faktor wow-nya dari BYD, tapi menurut gue juga salah satu faktor kelemahannya dari si BYD M6. Kenapa? Layarnya gede, cakep, resolusinya bagus, tapi terang banget. Jadi kalau kalian nyetir, apalagi kacamatanya minus kayak gue nih, namanya juga gue plus sih sebenarnya sih. Itu kalau layar in your face tuh kayak taruh layar tancap di muka lo gitu loh. Dan ini layar, iya bang, bisa dikecilin itunya apa brightness-nya. Bisa, ini gue udah kecilin paling kecil nih. Tuh, ini kalau gue gedein, ini terang banget. Ini ya, tuh, ini terang banget nih. Ini gue udah kecilin banget, tetap aja terang. Dan kurang ajarnya, nggak tahu ya, mungkin para owner BYD M6 ada yang tahu nggak sih cara matiin nih layar kalau malam. Udah gue taruh dark mode juga tetap aja terang. Kalau nggak percaya, nih, gue coba nyetir malam-malam, seterang ini layarnya. Ngeganggu nggak? Gue pribadi, gue bilang ini ngeganggu. Ngebayain, bikin mata kita jadi cepat fatigue. Nah, negatif dulu udah. Positifnya. Positif pertama adalah bantingannya. Bingung kan lu? Tadi kan gue bilang negatif terakhir bantingannya nggak enak. Bantingannya enak kalau penuh. Bener gak? Aneh kan, bingung. Jadi lagi-lagi gue pakai mobil ini untuk pindahan. Jadi sempat gue isi barang penuh ya, tentu saja dengan standar ya, nggak melebihi headrest biar belakangnya masih kelihatan. Terus tengah juga gue isi barang, jadi mobil relatif penuh. Dan surprise begitu gue bawa mobil ini dengan kondisi yang penuh gitu kan, istri gue di samping gitu kan ibaratnya, jadi bener-bener penuh. Ketemu polisi tidur, ketemu bump, mobilnya jadi refine dong, jadi kayak lebih ngejejek, lebih stabil dan nggak terlalu mental-mentul kayak kalau kosong. Atau kalau baru nyetir kalau nyetir sendiri atau berdua tuh kerasa banget mobilnya mental-mental. Tapi begitu diisi penuh, mobilnya jadi antep. Kayaknya setup suspensinya memang mereka setting agak keras dan lebih mentul. Otomatis kalau kalian kasih load atau kasih beban yang gede, yang berat, dia akan terkompresi sehingga bantingannya jadi jauh lebih enak. Itu positifnya. Jadi kesimpulan soal bantingannya adalah mobil ini cocok buat kalian yang mau jadi taksi atau mau narik orang banyak. Atau mau antar jemput kasarnya. Karena kalau diisi orang banyak enak, nggak diisi orang nggak enak. Nah, hal positif selanjutnya yang gue suka dari si BYD M6 ini adalah akselerasinya. Bener, sebuah mobil listrik itu selalu punya akselerasi yang mengagumkan. Powernya mencapai 200 HP lebih, torsinya 310 Nm. 0 sampai 100 8,6 detik. Jadi tinggal ditawa gitu doang. Wow, ini normal loh, belum sport mode. Itu jengatnya cepet banget. Jadi overtaking ya. Bapak-bapak yang mau agak-agak pecicilan dikit pakai mobil listrik sih memang rata-rata pada jumawa. Cuman gue perhatiin juga belakangan ini banyak yang crash. Jadi hati-hati juga kalau pakai mobil listrik karena sensasi tarikannya nagihin, tapi juga di saat yang sama bayain. Hal positif selanjutnya adalah ini. Bukan karena captain seats-nya, tapi lebih ke akses masuk ke baris keduanya. Yes, memang sebelumnya gue bilang lantainya tinggi karena dia mobil listrik, ada baterainya. Cuman dibandingin monocoque yang kebetulan di rumah gue juga ada, Innova Scenic, dia lantainya jauh lebih rendah. Jadi kemarin gue sempat ajak nyokap gue tingginya 158, rata-rata orang Indonesia lah ya. Itu dia naik ke baris keduanya ini, itu jauh lebih mudah. Dia tinggal nyenderin bokongnya ke kursi, pindahin kakinya, dan naik langsung. Effortless, relatif effortless. Dibandingin Scenic yang dia harus nyenderin bokongnya aja nggak nyampe kursinya. Jadi dia nggak bisa pindah ke dalam. Jadi kayak harus narik badannya dalam. Agak-agak susah. Pakai ini dia jauh lebih effortless, jauh lebih gampang, dan keluar masuknya juga jauh lebih gampang. Karena ingress-egressnya atau bukaan pintunya juga lega, dan bukaan ininya juga lega. Jadi otomatis ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang punya orang tua atau punya tinggi badan keluarga ya. Yang tinggi badannya dia rata-rata orang Indonesia. Yang bagus selanjutnya dari si M6 ini adalah safety. Yes, mobil Tiongkok memang sudah pasti safety-nya paling banyak ya. Berjibun-jibun, berlimpah-limpah. Tapi si M6 ini punya satu safety yang gue appreciate banget. Jadi ceritanya gini, gue kemarin berlima sama keluarga gue, nyokap, istri, anak dua kan. Anak gue yang gede gue taruh tengah dong sama nyokap. Gue sama istri di depan, anak gue yang paling kecil gue taruh belakang. Anak gue tuh masih kecil banget, nggak nyampe 30 kilo beratnya. Dan seperti halnya orang Indonesia ya, nggak pernah ada yang ngeributin penumpang baris kedua dan ketiga pakai seat belt. Tapi di mobil ini ternyata sampai baris ketiga pun itu kedetek dan disuruh pakai seat belt. Jadi otomatis seluruh mobil di saat kita jalan itu semuanya pakai seat belt. Which is a good thing ya kalau menurut gue ya. Karena kesadaran di kita itu untuk memakai seat belt itu kurang banget. Bahkan banyakkan orang ya kalau ada sensor kayak gini nyala,
Biasanya di toko hijau atau di toko oranye tuh udah beli yang colokan itu, terus seatbeltnya diselempangin aja, diasalin aja, dan nggak pernah dipakai. Padahal kalau ada apa-apa itu kejadian dan makan korban jiwa duluan. Cuman balik lagi, kayak hal-hal kayak gitu gue appreciate banget karena otomatis kita memaksa orang yang berkendara bersama kita itu ikut aman sama-sama kita. Nah, setelah membahas kelemahan dan kelebihannya, kira-kira konsumsi energinya kilowatt hour per kilometernya itu dapat berapa sih? Gue pakai seminggu, kombinasi jalan antara jalan biasa, macet, termasuk tol dan keluar kota juga, gue dapat segini kira-kira. Dan kalau kalian hitung, biayanya juga, biaya yang kalian harus keluarkan untuk per 100 km, kira-kira segini. Nih buat kalian yang penasaran berapa sih pajaknya mobil listrik? 0 ya, beneran 0. Nih, PKB alias pajak kendaraan bermotornya 0,000, tinggal bayar SWKLJJ ya gitu deh. Pokoknya admin STNK-nya, admin TNKB-nya, dan jumlah totalnya cuma 443.000 saja atas nama PT. Kebayangkan biaya ngerawatnya berapa? Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya ya sebenarnya gue cukup ngerti kenapa banyak orang yang beli si BYD M6 ini. Dia cukup proper ya untuk sebuah package mobil listrik di dalam kota Jakarta atau dalam kota-kota besar lainnya. Dia 7-seater atau 6-seater, 3 baris, volume ruangnya cukup bagus juga, fiturnya lengkap, harganya kompetitif, biarpun masih punya beberapa kekurangan seperti bantingan yang aut-autan, remnya kurang, drivingnya juga blend banget, dan segala macamnya. Tapi balik lagi, untuk orang-orang yang tanda kutip ya butuh mobil buat operasional sehari-hari, mereka kayaknya agak tutup mata ya dengan brand-brand yang seperti ini, dengan brand-brand baru kayak gini. Karena mobil-mobil Jepang rival-rivalnya rata-rata harganya udah lebih tinggi. Jadi mereka pikir gue nyari mobil murah, terjangkau, masih cukup nyaman, bantingan gak usah dipusingin, toh cuma pakai bentar doang gitu kan ibaratnya. Tapi bisa dapat operasional cost yang irit, mobil listrik pula bebas ganjil genap. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama plus minus yang gue jabarkan di video ini? Atau suka nggak video-video model kayak gini? Kalau suka, kita akan bikin terus model-model kayak gini. Oke? Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, jangan lupa saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonomous. I'm sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.